merelokasi rakyat Gaza, Palestina ke Indonesia demi mengkonstruksi kembali Palestina. Kayak gak masuk akal guys, kayak gak masuk akal. Indonesia berpandangan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. Bahwa Indonesia juga menyambut fatwa hukum Mahkamah Internasional dan mendesak akuntabilitas Israel di depan hukum internasional. Amerika Serikat gak ada habisnya berbuat ulah demi kepuasan hasratnya sendiri. Kali ini negeri Paman Sam dinilai sudah menggunakan cara licik untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Beruntung pemerintah Indonesia gak tertipu dan menolak usulan tersebut. Mereka menganggap ini merupakan cara yang gak wajar untuk menindas warga negeri para bumi dari wilayahnya. Langkah tersebut bahkan mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kelicikan Amerika Israel tindas Palestina. Genjatan senjata Israel dan milisi Hamas ternyata mau dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Pihak negeri Paman Sam disebut sudah punya rencana busuk. Donald Trump yang baru saja kembali jadi pimpinan tertinggi langsung bikin kontroversi. Pria berambut emas ini ingin merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Donald Trump mengklaim kalau upayanya ini merupakan bentuk kepedulian kepada Palestina. Sang presiden disebut bakal membangun kembali Gaza yang sudah luluh lantak. Kayak geram dengar kepedulian Amerika terhadap penduduk di Gaza. Tapi bagaimana dengan merelokasi rakyat Gaza, Palestina ke Indonesia demi mengkonstruksi kembali Palestina? Kayak gak masuk akal guys, kayak gak masuk akal. Geram Pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membangun kembali Gaza. Kami akan merelokasi sekitar 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu. Indonesia salah satu lokasi yang dituju, tulis laporan NBC News yang mengutip niatan Donald Trump. Namun rencana yang sekilas baik ini langsung ditolak mentah-mentah oleh warga Palestina. Pasalnya negeri para nabi ini sudah mencium niat licik Amerika Serikat. Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia juga sudah menaruh kecurigaan. Pasalnya Amerika Serikat disebut sudah menjalin kongsi jahat dengan Israel untuk menguasai wilayah Gaza. Modus kejam di balik topeng kemanusiaan ini lantang disuarakan oleh Anwar Abbas selaku wakil ketua MUI. Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel Raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai, ucap Anwar. Namun penolakan ini gak membuat Donald Trump kehilangan cara. Presiden ke-47 negeri Paman Sam ini mengancam bakal menyetop bantuan ke luar negeri kalau ide relokasi ini gak diterima. Amerika Serikat harus segera menghentikan kewajiban baru dan pencairan dana bantuan pembangunan ke negara-negara asing. Bunyi perintah. Rencana busuknya itu udah kayak kita terhidu kan, bisa terhidu karena kayak gimana lah pikirannya kan, lagi memudahkan negara itu untuk menguasai Palestina secara keseluruhannya. Dan dia kayak ngugut kalau nggak setuju kalian akan di stop bantuan-bantuannya. Itu the real, itu adalah wajah sebenar ataupun niat sebenar itu terlihat dengan begitu jelas sekali. Kalian setuju apa enggak? Titip komen kalian di bawah dong, bantu Kita eksklusif Donald Trump dicegah oleh Indonesia. Gertak sambal Amerika Serikat ini semakin sekali gak membuat Indonesia gentar. Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto tetap tegas menolak ide ngawur Donald Trump. Kementerian Luar Negeri pun sudah angkat suara untuk membantah rencana relokasi tersebut. Sang Menteri Sugiono mengkritik negeri Paman Sam yang masih menerapkan standar ganda. Indonesia berpandangan hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. Indonesia juga menyambut fatwa hukum internasional dan mendesak akuntabilitas Israel. Sugiono pun menekankan penolakan mentah-mentah atas rencana licik Amerika Serikat dan sekutu ini. Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.
terang politisi Gerindra ini. Senada dengan itu, Anies Mata selaku Wakil Menteri Luar Negeri juga mempertegas sikap Indonesia. Pada dasarnya kan, kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi. Ucap Ketum Gelora ini melengkapi. Jangankan pihak lain, warga Palestina sendiri dengan keras menolak rencana licik ini. Rakyat bumi Gaza menyebut kalau mereka mencintai Indonesia yang sudah dianggap saudara. Namun mereka bakal datang ke bumi Nusantara bukan dengan status warga relokasi. Apalagi rakyat Gaza ingin terus mendiami tanah air mereka sendiri dengan perasaan damai. Banyak warga Gaza yang sudah berkunjung dan merasakan sejuknya di Indonesia. Tapi kami menolak relokasi dan akan tetap di Gaza, ucap seorang warga Palestina. Kekejaman yang sudah diperingatkan tokoh besar. Rencana licik Amerika ini sampai ke kuping Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turkiye tersebut mendesak Amerika untuk enggak terus-terusan berpihak kepada Israel. Amerika Serikat harus menyatakan pendiriannya dengan jelas di sini dan mengambil posisi melawan Israel, bukan mendukung Israel, tegas Erdogan. Apalagi politisi 70 tahun ini terkenal keras dalam mengkritik kebijakan Israel. Gak heran Erdogan mengambil langkah memutus hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut. Sebagai pemerintah Turki, kami telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan saat ini kami tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka, tegas Erdogan seperti dilaporkan oleh Middle East Monitor. Rencana gila Trump juga menuai kecaman besar di negara rival yakni Rusia. Mikhail Grushevsky menyebut Trump merupakan sosok yang mudah tersulut emosinya. Bagi saya, dia adalah orang yang kacau, populis, dan meledak-ledak. Sehingga banyak dari apa yang dia katakan dan lakukan seringkali tidak bersinggungan satu sama lain, ujar Grushevsky. Ditambah lagi, pria 78 tahun tersebut dianggap enggak konsisten dengan perkataannya sendiri. Tindakan Presiden Trump pasti tidak sesuai dengan semua yang dia dan timnya katakan sebelum dan setelah Pilpres. Gak heran, Trump dinilai Grushevsky sebagai sosok yang megalomania atau haus kekuasaan. Dia sangat narsis sehingga penting baginya untuk membayangkan dirinya sebagai tokoh besar dalam sejarah. Trump memiliki sifat megalomania atau haus kuasa sama seperti pemimpin Amerika Serikat sebelumnya, tutup Grushevsky. Tanggapan media asing. Rencana kejam Donald Trump mendapat sentimen negatif dari media internasional. Salah satunya datang dari media Malaysia yakni Bernama. Kanal berita tersebut mengecam keras rencana Trump karena mengancam kedaulatan Palestina. Bahkan Bernama juga memuji Indonesia yang konsisten membantu negeri para nabi. Pernyataan Kementerian Luar Negeri itu menegaskan pendirian tegas Indonesia bahwa segala usaha untuk menghalau atau memindahkan penduduk Gaza tidak dapat diterima, tulis media tersebut. Media asal Hong Kong juga mengecam rencana licik pria 78 tahun tersebut. South China Morning Post menyebut siasat Trump sudah melewati batas. Tidak dapat diterima, Indonesia menolak laporan rencana relokasi Amerika Serikat untuk warga Palestina, tulis headline berita SCMP. Rencana busuk Trump juga nggak luput dari perhatian publik Timur Tengah. Pasalnya, media The New Arab mengutuk Israel dan Amerika yang memperlakukan umat muslim secara semena-mena. Bahkan media asal Qatar itu sudah mencium ambisi busuk Trump mengosongkan wilayah Gaza agar bisa dikuasai Israel. Pemerintah Trump diduga tengah melontarkan rencana kontroversial untuk mendeportasi warga Gaza ke Indonesia yang membuat sebagian besar wilayah kantong itu tidak dapat dihuni, tulis The New Arab. Bahkan rencana busuk Trump mendapat kecaman keras dari media Israel. Pasalnya Haaretz menilai gagasan memindahkan rakyat Gaza ke Indonesia sangat tidak masuk akal. Gagasan migrasi warga Gaza secara sukarela adalah hal yang sangat kontroversial di bawah pemerintah Biden. Dengan sebagian besar warga Palestina menolak gagasan relokasi bahkan untuk sementara waktu, lapor Haaretz. Jadi begitulah cerita Indonesia yang berhasil mencegah rencana licik Israel dan Amerika Serikat. Nah, jadi dapat saksikan bagaimana satu dunia juga terkaget melihat keputusan ini buat oleh Pak Prabowo, menyatakan tidak setuju ya cadangan yang dilakukan oleh Presiden Trump yang mahukan merelokasi rakyat Gaza, memindahkan rakyat Gaza ke Indonesia untuk program pembangunan semula Palestina. Dan rencananya itu bukan hanya sesuatu yang aneh untuk aneh kerana banyak lagi tempat ataupun negara Arab jiran-jiran Palestina yang bisa dipindahkan lebih sesuai untuk mereka, tapi tidak
dipilih jauh di Indonesia gitu kan. Kita tahu hubungan Indonesia ini sangat baik dengan Palestina, tapi tidak bermaksud rencana itu harus diterima gitu kan. Pasti kalau ditanya sendiri sama rakyat Palestina juga nggak mau gitu, dan mereka tetap mahu berada di tempat atau negara mereka sendiri. Dan kita mengharapkan agar rencana yang agak aneh di situ, kita tidak tahu perancangan Trump dan juga sekutunya itu ingin memperlakukan apa di Palestina. Pastinya mempunyai rencana yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang rasa sesuatu yang sangat aneh, yang idea yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu punya kelicikan yang sudah dikenal pasti oleh Presiden Pak Prabowo. Kita ini jangan hidup terus diatur-atur. Dia memikir bahwa setiap yang direncanakan itu pasti akan diikuti oleh orang lain. Ternyata nggak bisa ya. Kerajaan Indonesia juga menolak pastinya. Rakyat Palestina juga nggak mau, bukan kerana nggak mau ke Indonesia, pasti mau, tapi bukan sebagai seorang yang direlokasikan, membawa nama relokasi. Dan kita mendoakan yang terbaik pastinya untuk rakyat Palestina, teman-teman, dan juga rakyat Indonesia. Dan kita mendoakan apa juga rencana busuk yang direncanakan oleh orang itu dan juga sekutunya itu dihancurkan dan diberikan, dan ternyata kita lihat mereka tidak mendapat sokongan dari mana-mana negara pun dengan rancangan yang mereka cuba lakukan itu. Dan kita doakan yang terbaik buat Palestina. Menurut kalian gimana apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Luar biasa banget. Titip komen kalian di bawah, aku ingin tahu apa pandangan kalian. Jutaan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti Asar channel yang lama sampai ke channel yang baru ini. Buat teman-teman yang masih belum gabung sama Asar Nedi TV, jangan lupa kalian bantu Asar dan support, tekan sahaja subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Jumpa lagi, jaga diri. Dadah.